Jadi sayang nggak sebenarnya kalau Suzuki ngasih nama XL7 ke R3-nya yang baru. Padahal XL7 itu dari dulu dan di seluruh dunia orang udah tahu itu adalah miliknya keluarga Escudo. Mana nih rasa sayang kalian ke keluarga Escudo? Jadi sangat disayangkan sekali. Tapi ya mau gimana lagi, tetap aja yang sebenarnya ini dia untuk XL7. Halo teman-teman Derkavlog, apa kabar semua? Hari ini gue akan mereview sebuah Suzuki Grand Escudo XL7. Ya, inilah dia, XL7 yang sebenarnya ya. Sayang juga ya sebenarnya kalau misalnya nama ini akhirnya dipakai oleh Suzuki di Indonesia sekarang untuk SUV crossover-nya yang dinamakan Suzuki XL7. Di dalam hati gue dan kebanyakan orang, tetap ini dia sih, SUV sejati ya dari Suzuki. XL7 yang sebenarnya. Oke, jadi Suzuki Grand Escudo ini adalah generasi kedua dari keluarganya Vitara, Escudo, Sidekick, dan kawan-kawan itu ya. Sebenarnya di Indonesia dari tahun 88 udah masuk. Dan pertama kali masuk untuk di Indonesia itu namanya adalah Vitara. Sementara kalau di Jepang sendiri itu namanya Escudo ya. Dan kalau boleh kasih info tambahan, Escudo itu sebenarnya adalah mata uang di Portugal. Ngomongin Vitara atau Escudo, jadi di generasi yang pertama itu yang mulai ada di akhir 80-an sampai ke 90-an akhir itu adalah generasi yang paling favorit untuk dijadikan kendaraan off-road. Karena ada pilihan yang 4x4-nya, yaitu dari varian Vitara. Sementara begitu masuk ke generasi kedua, secara desain udah lebih membulat. Ya masih sama-sama leather frame, walaupun untuk yang generasi kedua ini dia udah lebih ke arah kenyamanan ketimbang untuk off-road ya. Karena di generasi kedua ini di Indonesia tidak ada pilihan yang 4x4. Dan yang ketiga ada Grand Vitara. Grand Vitara ini sebenarnya boleh dibilang secara modelnya memang lebih menarik ya buat kebanyakan orang. Tapi di satu sisi semakin tidak cocok untuk di off-road-kan, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja ya. Misalnya salah satunya adalah sasisnya sekarang jadi monocoque, dan selain itu dia juga tidak ada pilihan 4x4 untuk di Indonesia. Dan yang keempat, ini adalah generasi yang sudah tidak ada lagi di Indonesia. Memang sudah ada sejak 2015, tapi Vitara yang generasi keempat ini hanya masuk di negara-negara lain. Sementara Indonesia memang ada kabar mau masuk, yaitu Vitara Brezza ya, yang dibuat oleh Maruti Suzuki. Tapi nggak ada kabar jelas juga sampai sekarang. Jadi untuk generasi kedua yang ada di samping gua ini, di Indonesia itu seluruhnya namanya menjadi Escudo. Ada Escudo yang 1.6, ada Escudo yang 2.0, ada Escudo yang XL7 atau disebutnya lebih tepatnya Grand Escudo. Jadi XL7 ini jadi satu-satunya ya SUV dari Escudo yang kategorinya medium SUV saat keluar. Sementara teman-temannya seperti yang 16 atau yang 20 itu masih termasuk compact SUV. Jadi kalau kita ngomongin untuk yang Grand Escudo XL7 itu paling gampang emang ngelihat pembedanya dari ukuran yang lebih panjang. Wheelbase-nya pun juga lumayan signifikan perbedaannya, di mana wheelbase yang XL7 ini sekitar 110 inch. Sementara untuk versi yang shortnya atau yang Escudo 2.0 itu hanya di sekitaran 97 inch. Jadi kalau kita ngomongin untuk handlingnya, emang lebih enak lagi ya, karena semakin panjang wheelbase-nya, dia untuk pengendalian itu terasa jauh lebih stabil lagi. Dan satu hal yang menarik dari Grand Escudo yang XL7 ini ternyata adalah salah satu SUV yang laku saat keluar di Amerika Serikat. Nggak kebayang juga ya, ternyata ini menjadi mobil pilihan masyarakat Amerika di pertengahan tahun 2000-an. Jadi dari ukurannya yang panjang segini, ini emang udah masuknya medium SUV ya. Sementara kalau gue pribadi ngelihat ini kayaknya kalau di Amerika masih kurang besar ya. Tapi itu dia fakta yang menarik ya. Dan sempat di Amerika ini mendapatkan award Best Buy Car untuk di segmennya. Sebelum kita review Grand Escudo XL7 ini, gue pengen minum kopi dingin dulu yang bikin segar. Oke, langsung kita mulai reviewnya. Ya, jadi ini adalah Suzuki Grand Escudo XL7 milik dari temen gua, Ardi Sugiarto. Mobil ini tahun 2003
Dan saat Ardi dapat, ini masih 4x2 ya. Setelah itu akhirnya dimasukin ke bengkel Exitos dan dirubah dari 4x2 menjadi 4x4. Tapi selain itu, ada beberapa komponen juga menempel yang ngebikin mobil ini makin terlihat ganteng dan aksennya cukup kuat ya untuk digunakan sebagai mobil off-road. Kalau kita ngomong dari depan dulu, sebenarnya yang paling gue suka adalah penambahan winch dengan bracket yang ngumpet ke balik bumper aslinya. Ini sebenarnya jadi salah satu tren juga, di mana tidak semua orang pengen memasang winch tapi kelihatan secara kontras gitu. Jadi bukan cuma alasan biar nggak tonggos ke depan aja, tapi ada juga orang yang mengincar pasang winch tapi pengen kelihatan mobilnya tetap kalem. Dan style kayak gini menjadi salah satu alternatif yang terbaik. Jadi posisi untuk bracket winch-nya itu ada di dalam, di mana bumper aslinya jadi tetap masih bisa dipasang. Jadi ini di custom untuk bracket winch-nya dan dia tetap langsung tersambung ke sasisnya ya. Yang mana di generasi ini masih menggunakan sasis leather frame. Sementara untuk winch-nya ini pakai Smithy build yang XRC 9,5. Dia masih pakai sling yang baja, tapi menurut gua sebenarnya kalau modelnya ngumpet seperti ini, pakai yang sling baja itu lebih cocok ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai sling yang bahannya plasma, itu membutuhkan maintenance yang lebih tinggi lagi. Dimana dia itu harus rajin untuk dicuci, dibersihkan, lalu dikeringkan kalau habis pakai off-road. Sementara kalau modelnya di dalam seperti ini, pakai winch yang plasma bisa aja lembab dan kita nggak tahu dari luar. Jadi boleh dibilang yang free maintenance tetap pakai sling baja. Selain untuk bracket winch-nya yang posisi dalam, penambahannya itu ada lampu sorot dari Pia ya. Ini jenisnya yang LED dan dia itu dipasang di bracket yang menurut gua sangat terlihat sleek ya atau rapi. Jadi nggak terlalu kelihatan yang barbar banget. Ukurannya untuk pipanya atau cupnya ini juga sesuai ya. Dan kalau gua lihat dari depan, nggak terlalu kelihatan agresif banget gitu. Jadi levelnya masih pas ya. Nggak agresif, tapi juga nggak terlalu kalem. Lalu yang gue suka, lampu Pia ini masih juga ditemenin ya sama lampu Pia lainnya, yaitu pada posisi fog lamp. Dia pakai warna kuning, jadi secara aksennya juga lebih menarik ya. Dari jauh emang orang udah bisa ngelihat ini adalah fog lamp. Ukurannya dia nggak diubah untuk dudukannya, jadi ini bisa langsung masuk aja ya. Bumper aslinya nggak perlu sampai dibesarin untuk coakannya. Menarik sih ya. Jadi udah sama-sama Pia, baik yang untuk lampu sorotnya maupun untuk lampu kabutnya. Sementara selain itu untuk di bagian depan masih ada juga modifikasinya, yaitu pada skid plate di bagian bawah. Jadi di mobil ini itu sama Exitos udah dibuatkan skid plate ya. Salah satunya adalah skid plate yang untuk mesin. Itu pakai plat besi yang 3 mili dan skid plate-nya ini nggak cuma untuk melindungin yang bagian depan aja, tapi ada juga untuk yang di bagian transfer case atau di tengah dan ada juga yang di bagian belakang untuk tangki bensin. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih untuk 4x4-nya. Jadi XL7 itu di Indonesia semuanya 4x2 ya. Dan ini udah dirubah jadi 4x4 oleh Exitos dengan menggunakan gardan bawaan dari Vitara generasi ke-1 tapi yang V6. Ya, jadi di generasi 1 itu emang ada Vitaranya yang pakai mesin 2000 ya dengan kode H20A. Itu adalah Vitara yang sebenarnya populasinya nggak terlalu banyak, tapi ternyata untuk set garden depannya itu masih bisa didapat. Karena mesin ini menggunakan mesin yang V6, jadi kit garden depannya juga menggunakan Vitara 4x4 yang juga V6. Jadi kalau kita ngomongin dari as rodanya, lalu juga untuk gardan depannya, lalu untuk kopelnya, bahkan sampai untuk gearboxnya. Ini semua full ngambil dari Vitara generasi ke-1 yang bermesin V6. Jadi kalau orang yang sadar ngelihat mobil ini dari freelog-nya, mereka akan tahu kalau ini ternyata udah dirubah jadi 4x4. Jadi sebenarnya cukup menarik teman-teman. Kalau kita punya kendaraan Escudo yang generasi kedua, mau itu yang 2.0 atau yang XL7, itu kalau mau dibikin 4x4 sebenarnya bisa ya. Kita bisa menggunakan kit dari Vitara yang generasi ke-1. Tinggal kita coba cocokin dengan mesinnya aja. Kita pakai mesin J, pakai mesin H, nah itu tinggal kita cari yang sama untuk kode mesinnya.
Untuk suspensinya, ini juga udah ditinggiin teman-teman. Dari aslinya itu udah naik sekitaran 6 cm. Dan liftnya itu didapat dari ganjelan yang ada di shock breaker depan ya. Ini ganjelannya menggunakan ganjelan besi setinggi 6 cm. Sementara kalau yang di bagian belakang, itu pernya diganti ya. Naik sekitar 6 cm juga menggunakan per copotan dari mobil lain yang memang cocok secara diameter dan juga untuk spring rate-nya. Sementara kalau kita ngomong untuk shock breaker-nya, ini di mobil RD emang masih standar ya, tapi rencananya emang nanti mau diganti pakai Old Man Emu. Kita lupa ngebahas ban tadi sama velg ya, padahal sebelahan dari tadi. Jadi untuk bannya, ini pakai Bridgestone Dweller MT, ukuran yang 245/70 dengan velg ring 16. Sementara buat velgnya, ini adalah velg kalengnya untuk Escudo yang generasi kedua ya. Tapi sayang, yang tipe ini setahu gua nggak masuk ke Indonesia. Jadi ya bagus juga sih bisa dapet yang ini ya. Gue suka banget kalau ngeliat dari looks-nya, nggak seperti kebanyakan Escudo generasi 2 yang ada di Indonesia. Untuk warnanya pun juga gue suka. Ini warnanya kayak anthracite grey gitu, yang dipaduin sama warna gold ya, atau kita ngomongnya apa ya, champagne gold ya, asik. Masuk sih, sama-sama kalem warnanya. Nah, mumpung lagi di samping sekarang, sambil gue mau ngebahas sedikit tentang body. Emang kalau ngomongin body yang generasi kedua ini, gue sempat bilang era kapsul tuh adalah era yang gue kurang suka untuk beberapa model mobil ya, termasuk di Suzuki. Dan di Escudo pun, itu adalah termasuk mobil yang gue kurang suka secara bahasa desainnya. Terlalu membulat, ya di satu sisi jadi manis ya. Gue tuh lebih suka yang kayak kotak, terus terlihat lebih maco. Haha. Padahal gue lama dulu pakai ini. Tapi emang itu dia. Gue dulu suka pakai ini dan cukup bertahan lama karena handlingnya yang benar-benar nikmat banget menurut gue. Tapi kalau secara bodinya ya kembali lagi sih ke masing-masing. Selain itu, kalau kita ngomongin untuk di bagian samping yang udah di-upgrade adalah pada bagian bawah sini. Jadi udah ada rock slidernya atau footstep ya, sekaligus soalnya ya. Bisa juga buat naik, walaupun posisi mobil segini kita bisa langsung melangkahkan kaki ke dalam ya. Nggak perlu lagi kita nginjek ke sini, langsung aja injek ke dalam gitu. Nah, tapi ya itu dia ya. Nggak cuma untuk masalah pijakan kaki, tapi juga untuk melindungin bagian bawah mobil pada sisi bodi samping. Dan yang gue suka lagi di mobil ini, untuk moldingnya itu udah dilepas ya. Itu bisa membantu untuk membuatnya lebih ganteng lagi ketimbang kalau pakai molding bawaannya. Oh ya, ada satu lagi yang belum dibahas. Jadi untuk di sisi kanannya ini juga udah dipasangi snorkel ya. Ini snorkelnya sebenarnya adalah snorkel fiber sih ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda ya secara fungsinya, hanya beda di bahannya aja. Karena pilihannya bisa pakai yang fiber, ada juga yang pakai plat besi, ada juga yang pakai karet. Nggak ada yang, kalau yang di karet itu DRC. Jadi ini snorkelnya nggak sekedar tempelan, tapi emang nembus ke dalam ya. Dan satu hal lagi yang pengen gue bahas adalah untuk emblem. Emblemnya posisinya aman di sini, nggak kena ke snorkelnya. Dan ngomongin untuk emblem XL7 ini, kalau ada yang sadar, sebenarnya perbedaan antara yang XL7 ini sama yang R3 dibikin jadi crossover SUV itu hanya pada stripnya aja ya. Kalau di yang Grand Escudo ini, itu dia XL Strip 7. Tapi kalau misalnya yang di R3 dibuat jadi SUV crossover, itu XL7 tanpa strip. Begitu sampai belakang, nggak terlalu ada aksen yang memperlihatkan seperti mobil yang dimodif dengan style off-road. Paling di bagian bawahnya aja ya. Ini udah ditambahkan tow bar yang langsung dilengkapin sekalian dengan tow ball-nya. Ini juga sama, dibikin custom di Exitos juga, dan sama seperti kebanyakan untuk tow bar ya, dia menggunakan plat 6 mili yang langsung memegang ke sasis. Selain itu, untuk cover ban serepnya ini gue juga suka. Kelihatannya ya udah simple gini aja, polos hitam, tapi ini adalah keluaran dari Bestop ya. Makanya bahannya enak banget sih menurut gue. Oh ya, ini ada yang menarik juga teman-teman. Jadi begitu gue buka untuk pintu belakangnya, ini udah nggak ada ya jok yang baris ketiganya. Karena udah nggak ada joknya, ini akhirnya ditutup pakai plat aluminium. Jadi dibikin supaya flooringnya itu rata. Tapi walaupun begini, sebenarnya di bagian bawahnya itu masih nggak dibobok ya. Jadi masih standar. Hanya saja ini dibikin rata supaya untuk penyimpanan barangnya dia lebih enak. Assalamualaikum. Oke,
Dalamnya kalau gue boleh bandingin sama yang gue punya dulu, Escudo 2.0, itu emang beda ya secara desainnya teman-teman. Escudo yang 2.0 itu desainnya lebih mirip ke Jimny White ya, Jimny generasi ketiga. Sementara untuk yang di Grand Escudo ini, dia desainnya udah kelihatan sedikit lebih mewah dan lebih megah ya. Megah tuh maksudnya kalau ngelihat dari bagian dashboardnya ini, desainnya lebih kayak desain dashboard Amerika gini ya. Modelnya gue suka sih sebenarnya. Tapi kalau untuk trim-trim model kayak gini, gue sebenarnya kurang suka ya. Gue lebih suka modelnya yang lebih sedikit untuk aksen kayunya. Tapi nggak masalah sih. Dan kalau gue cobain dari yang XL7 atau yang Escudo 2.0, itu pada intinya generasi kedua itu enak banget di setirnya. Nggak tahu juga ya, kalau gue bandingin sama yang generasi ketiga atau Grand Vitara, itu emang Grand Vitara udah monocoque ya. Sementara ini masih leather frame. Tapi overall experience-nya, kayak waktu gue bilang Jimny yang generasi ketiga, gue tuh suka banget sama Suzuki di era akhir 90 awal 2000-an ya. Mobilnya semua di setirnya menurut gue enak, walaupun nggak berlebihan. Nggak aneh-aneh lah pokoknya. Semuanya nyaman dibikin untuk mobil harian. Oh ya, tadi kan gue ngomong untung 4x4-nya itu udah pakai punyanya Vitara generasi 1 yang 2000 cc ya, atau yang V6. Jadi untuk Matic-nya ini juga udah bukan Matic-nya pakai XL7. Ini Matic-nya bawaan Vitara generasi ke-1 juga, termasuk untuk transfer case-nya. Mungkin sekarang kita nggak ngetes dulu, tapi tenang aja, nanti kita akan ada video terpisah off-road pakai XL7 ini. Oke, ini dia yang beda dari Escudo generasi 2 yang lainnya ya. Jadi kalau Escudo yang 2.0 itu kan pakai mesin yang seri J ya. Sementara kalau yang Grand Escudo ini udah pakai mesin seri H. Seri H ini adalah mesin Suzuki yang semuanya itu konfigurasinya V6. Mesinnya sebenarnya dia kolaborasi ya antara Mazda, Toyota, dan juga Suzuki. Dan mesin ini itu jadi salah satu favorit juga untuk dipakai di balap ya. Untuk di speed off-road, mesin H, tapi yang 20 ya, yang 2000 cc, itu sempat ngerajain untuk yang kelas sampai 2000 cc. Sementara kalau yang H25A di mobil ini, itu kapasitasnya 2500 cc. Tenaganya ya sebenarnya lumayan sih, sekitaran 156 HP, torsinya 213 Nm. Tapi dengan bodi ukuran segini, ya hasilnya so-so juga ya, nggak terlalu bertenaga juga. Tapi kalau mesin ini kita pakai di speed off-road, luar biasa nikmatnya. Di mobil ini jadi untuk mesin semua masih stok, alias nggak ada yang dirubah. Paling yang dirubah atau ditambahin di bagian sini cuma cut off aja ya. Ini cut off keluaran dari Flaming River yang fungsinya itu untuk memutus arus listrik ke winch di depan. Sementara untuk yang lainnya semua dibiarin standar karena emang dirasa udah cukup ya untuk RD. Dan kalau kita pakai untuk sekedar off-road adventure jalan-jalan, sebenarnya udah lebih dari cukup sih. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review Suzuki Grand Escudo XL7 ini. Semoga bermanfaat dan tenang aja. Nanti di video-video berikutnya, gue akan coba untuk off-road pakai mobil ini. Sehat-sehat kalian semua dan sampai ketemu lagi. Dadah!